Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Ingat kan kalau Bu Anis menanyakan kabar, jawabannya bagaimana? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bersemangat. Anak-anak di rumah juga harus bersemangat ya, karena pada hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 mengenai indahnya kebersamaan. Yuk kita simak. Baiklah, pada tujuan pembelajaran kali ini, Bu Anis harap kalian dapat mengerti mengenai sifat-sifat bunyi merambat dan kalian mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi dengan sistematis. Setelah itu, dari teks yang kita baca, Bu Anis harap kalian mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dengan tepat. Baiklah anak-anak, apakah buku tulisnya sudah disiapkan? Buku temanya sudah disiapkan? Bila sudah, mari kita lanjutkan. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman loh. Salah satunya pada keanekaragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional yang berbeda-beda tadi, cara memainkannya berbeda dan akan menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Nah, apa saja alat musiknya? Yuk kita lihat. Baiklah, yang pertama ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan digoyangkan. Yang kedua ada tifa. Tifa berasal dari Papua, cara memainkannya dengan dipukul. Dan yang terakhir ada saluang. Saluang berasal dari Minangkabau, cara memainkannya dengan ditiup. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui berbagai macam alat musik tradisional, maka Bu Anis akan menanyakan kepada kalian, bagaimanakah cara bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita ya? Apakah mereka memiliki kendaraan supaya bisa sampai ke telinga kita? Atau menggunakan apa? Ada yang tahu? Baiklah, mari kita cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Baiklah, pada percobaan pertama ini kita akan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Di situ ada Bu Anis dan Mas Torik sedang bermain telepon-teleponan menggunakan aqua bekas yang dikaitkan dengan benang kasur. Ternyata, walaupun dengan jarak yang cukup jauh, Bu Anis tetap mendengar suara Mas Torik dengan baik. Ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Pada percobaan kedua kali ini, kita akan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nanti Bu Anis akan memukulkan batu ini dari luar ember. Apakah terdengar? Mari kita buktikan. Wah, bisa terdengar loh teman-teman. Berarti ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Baiklah, pada percobaan ketiga, kita akan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Yuk kita buktikan. Nanti bundanya Bu Anis akan memukulkan piring dan sendok dari luar rumah. Lalu apakah kita dapat mendengar? Yuk kita buktikan. Wah, ternyata walaupun dari luar rumah, kita dapat mendengar suaranya dengan jelas ya. Ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Baiklah anak-anak, setelah melakukan percobaan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, bunyi dapat terdengar jika memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah harus ada sumber bunyinya. Yang kedua adalah harus ada media penghantarnya. Dan yang ketiga harus ada alat pendengarnya. Kesimpulan kedua adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah ini, silahkan kalian mengisi kolom tabel yang ada di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, silahkan kalian membuat laporan dari hasil percobaan. Pilih salah satu saja dari percobaan yang paling kalian sukai. Oke?
Oke? Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi pelajaran berikutnya yuk. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai cerita yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Anak-anak juga telah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk hari ini, silahkan kalian baca sekali lagi teks yang sudah kita baca kemarin, lalu silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kerjakanlah tugas ini bersama kelompok kalian ya, diskusikan dengan baik dan catatlah hasil diskusi kalian di diagram yang ada di buku kalian. Setelah itu, nanti Bu Anis akan memanggil kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Baiklah anak-anak, wah sudah banyak ya pelajaran yang kita pelajari hari ini, dari 3 percobaan sampai ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk mata pelajaran PJOK bisa kalian pelajari dengan guru olahraga kalian masing-masing ya. Setelah ini kita akan sudahi dulu pelajaran dari Bu Anis. Apabila dalam menyampaikan masih banyak kurangnya, Bu Anis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhiru qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.